Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusnul Adinda Arisanti dari kelas Biologi 1 dengan NIM 0704213046. Di sini saya akan menyampaikan materi singkat saya mengenai dinasti Ayyubiyah. Sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Berdirinya dinasti Ayyubiyah dapat ditelusuri sejak melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Fatimiyah semakin melemah karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh permasalahan internal, khususnya perebutan posisi wazir. Wazir adalah seorang penasihat atau menteri berkedudukan tinggi yang biasanya ditemukan dalam sistem monarki Islam. Selain itu, serangan pasukan salib ke Mesir juga menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 1164, Salahuddin al-Ayyubi dan pamannya Syirkuh dikirim oleh penguasa Damaskus, Nuruddin Zanki, ke Mesir untuk membantu Fatimiyah melawan serangan pasukan salib. Dalam pertempuran itu, pasukan Salahuddin dan Syirkuh berhasil mempertahankan Mesir setelah mengalahkan pasukan salib. Menyusul keberhasilan itu, Syirkuh diangkat sebagai wazir atau perdana menteri di Mesir pada tahun 1169. Namun, ia hanya menjabat selama 2 bulan karena meninggal. Jabatan wazir Mesir kemudian digantikan oleh Salahuddin yang memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah atau dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Sunni dan memerangi orang-orang Franka dalam perang salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin al-Ayyubi pun mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikannya pada tahun 1171. Masa kejayaan. Dinasti Ayyubiyah telah mengalami perkembangan pesat sejak didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Ambisi Salahuddin untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni pun tercapai. Segera setelah berkuasa, ia juga melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman, Suriah, bahkan merebut Yerusalem dari tentara salib pada tahun 1187. Tidak berhenti di situ, wilayahnya terus meluas hingga berhasil menguasai Afrika Utara, Nubia Utara, Arab Barat, Syam, Mesopotamia, Palestina, dan Transjordania. Selain itu, dinasti Ayyubiyah mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan arsitektur. Dalam bidang ekonomi, perang salib ternyata tidak hanya menyisakan cerita tentang peperangan yang sadis, tetapi juga mampu menguatkan hubungan dagang dengan Eropa. Sejak awal, dinasti Ayyubiyah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Pada akhirnya, berbagai jenis tanaman produksinya mampu menyebar ke Eropa. Industri dan perdagangan dinasti Ayyubiyah pun menjadi semakin kuat karena ketertarikan bangsa Eropa terhadap barang-barang baru yang ditawarkan pedagang Muslim. Selain hasil pertanian, berbagai kerajinan tangan seperti kaca, tembikar, dan permadani juga bernilai tinggi di Eropa. Kemakmuran ekonomi Ayyubiyah masih berlangsung hingga pemerintahan Al-Kamil pada tahun 1218 sampai 1238 yang dikenal sangat memerhatikan kondisi ekonomi negara. Dalam bidang kesehatan, kemajuan di bidang kesehatan dibuktikan dengan pembangunan beberapa rumah sakit dan penunjang pelayanan kesehatan di beberapa kota seperti di Damaskus dan Kairo. Selain itu, dibangun juga sekolah khusus untuk mencetak tenaga kesehatan. Dalam bidang pendidikan, kemajuan pendidikan ditandai dengan dibangunnya beberapa madrasah di Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandaria. Meski dinasti Ayyubiyah menganut teologi Sunni dan berazhab Syafi'i, pemerintah juga membangun lembaga pendidikan untuk mazhab lain seperti Hanafi, Hambali, dan Maliki. Kesejahteraan guru dan siswa juga diperhatikan oleh pemerintah. Selain dibayar, guru dan siswa diberikan fasilitas tempat tinggal berupa asrama agar kegiatan belajar mengajar semakin intens. Arsitektur. Dari arsitektur, pencapaian terbesar dinasti Ayyubiyah adalah pembangunan benteng-benteng ditambah dengan sejumlah madrasah Sunni. Pembangunan yang dilakukan difokuskan di Mesir dan Suriah. Ketika Salahuddin berkuasa, ia membangun tembok kota untuk menutup Kairo pada tahun 1183. Salahuddin juga membangun benteng di Kairo yang diselesaikan oleh Al-Kamil. Beberapa bangunan yang pernah didirikan pada masa dinasti Ayyubiyah adalah benteng Salahuddin di Kairo pada tahun 1187, benteng Aleppo, Madrasah Zahiriyah tahun 1219 di Aleppo,
Madrasah Al-Sahida di Damaskus tahun 1233 dan Madrasah Al-Salih pada tahun 1243 di Kairo. Selain itu, Masjid Al-Firdaus di Aleppo juga menjadi salah satu bentuk majunya arsitektur dinasti Ayyubiyah. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Selama berkuasa, dinasti Ayyubiyah sangat bergantung pada Mamluk atau tentara budak untuk menangani urusan militernya. Sayangnya, runtuhnya dinasti ini sebagian besar disebabkan oleh para Mamluk dari Turki sendiri. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan Al-Salih pada tahun 1240 sampai 1249. Pada masa ini, para Mamluk telah memegang kendali atas pemerintahan. Setelah Sultan Al-Salih meninggal pada tahun 1249, bangsa Mamluk mengangkat istri mendiang Sultan, Syajarat ad-Dur sebagai pemimpin Ayyubiyah. Pengangkatan Syajarat ad-Dur menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan berdirinya dinasti Mamluk pada tahun 1250 sampai 1517. Kendati demikian, keturunan Ayyubiyah ada yang masih memimpin di daerah hingga 70 tahun kemudian.